Hai semua, perkenalkan nama saya Angelita Martina Pandi. Saya mahasiswa dari Kampus Politeknik Negeri Kupang, kelas 1A Manajemen Perusahaan, akan membawakan materi tentang fungsi organisasi. Saya berharap semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti tentang materi yang akan saya bawakan. Kita masuk pada rumusan masalah yang akan kita bahas dalam materi kali ini, yaitu apa itu organisasi, dan yang kedua, apa yang menjadi tujuan dari organisasi, dan yang ketiga kita akan membahas tentang fungsi-fungsi organisasi. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Dan yang menjadi tujuan dari organisasi yaitu untuk meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki menjadi wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Kita masuk pada poin inti dari pembahasan kita, yaitu fungsi organisasi. Fungsi organisasi merujuk pada peran dan tanggung jawab yang diemban oleh berbagai bagian atau unit dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dan visi yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi ini membentuk dasar struktur organisasi dan membentuk dalam mengelola sumber daya serta melaksanakan aktivitas yang diperlukan. Dan teman-teman boleh lihat di sini ada beberapa fungsi utama dalam organisasi. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, menentukan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya, dan mengembangkan rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut. Tujuannya untuk menetapkan arah organisasi, mengidentifikasi tantangan, dan memberikan landasan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Organizing melibatkan pengelompokan sumber daya, pembagian tugas, dan penciptaan struktur yang memungkinkan pencapaian tujuan. Tujuannya untuk menetapkan bagaimana pekerjaan akan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana informasi akan mengalir dalam organisasi. Yang ketiga yaitu penggerakan atau leading. Juga dikenal sebagai pengarah atau kepemimpinan. Fungsi ini melibatkan pengarahan, memotivasi, dan memandu anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas melalui komunikasi, pengarahan, dan motivasi. Yang keempat, yaitu pengendalian atau controlling. Pengendalian melibatkan pemantauan aktivitas organisasi, membandingkan hasil dengan rencana, dan membuat koreksi jika diperlukan. Tujuannya, memastikan bahwa organisasi bergerak menuju tujuannya, mengidentifikasi perbedaan antara hasil aktual yang diharapkan, serta mengambil tindakan korektif. Yang kelima, yaitu koordinasi. Koordinasi melibatkan penyelarasan berbagai fungsi dan bagian dalam organisasi untuk mencapai tujuan keseluruhan. Tujuannya mencegah konflik atau tumpang tindih antara bagian-bagian organisasi dan memastikan kolaborasi yang efektif. Yang keenam, inovasi atau pengembangan. Fungsi ini berkaitan dengan pengembangan ide baru, produk, atau proses untuk meningkatkan daya saing organisasi. Tujuannya untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan pengembangan produk dan layanan. Yang terakhir yaitu sumber daya manusia
atau biasa disebut dengan Human Research Management. Melibatkan manajemen aspek-aspek sumber daya manusia, termasuk perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan evaluasi karyawan. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja karyawan serta memastikan organisasi memiliki tim yang kompeten dan produktif. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, dari mana dapat kita ketahui bahwa fungsi organisasi berjalan dengan baik? Kita dapat melihat jika organisasi mencapai tujuan atau strategis dan kinerja yang diharapkan. Yang kedua, proses operasional berjalan tanpa hambatan. Dan yang ketiga, produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi memiliki standar kualitas yang tinggi dan masih banyak lagi hasil positif yang dapat diamati. Mungkin teman-teman bisa melihat mengamati dalam suatu organisasi, jika semuanya dapat berjalan dengan baik, otomatis fungsi-fungsi organisasi ini juga berjalan dengan baik. Kesimpulan yang dapat saya ambil di sini, setiap fungsi ini saling terkait dan saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Peran manajemen adalah untuk integrasikan fungsi-fungsi ini sehingga organisasi dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Penting untuk dicatat bahwa dalam berbagai jenis organisasi, fokus dan bobot relatif dari setiap fungsi dapat berbeda. Sekian dari presentasi saya hari ini. Dari materi yang saya bawakan, saya berharap semoga teman-teman dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Terima kasih.